bagi teman-teman yang mau membangun personal branding, kadang kan kita takut, saya belum punya apa-apa nih, kira-kira apa yang mau saya brandkan? Karena istilahnya gini teman-teman, personal branding itu sangat menjamin kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu nih, contoh saja, kalau kita money oriented ya, contoh, ada penyanyi A dan penyanyi B. Penyanyi A ini diundang ke mantenan atau resepsi ya, dia nyanyi selama 5 jam, dia dibayar berapa? Paling cuma 500 sampai 300 gitu. Karena dia gak punya personal branding. Kalau kita undang mahal ini ya, nah betul gak? Mahal ini kan? Iya, maksudnya. Mahal ini tuh, dengan branding dia yang sangat bagus, awal proses karirnya mulai dari Indonesian Idol, skill dan sebagainya, orang-orang tahu semuanya. Nyanyi satu lagu aja itu bisa sampai ratusan juta, 100 sampai 150 juta. Apa kira-kira yang membedakan antara kedua ini? Itu dua personal branding. Walaupun waktu nyanyi mereka itu sama. Iya, walaupun sama, bahkan bisa berbeda. Yang A tadi nyanyi 5 jam, sedangkan mahal ini cuma satu lagu aja. Tapi bayarannya Udah berbeda. Itu apa faktornya? Karena personal branding. Bagaimana mahal ini dikenali banyak orang, dan ketika dikenali prosesnya itu karena skillnya juga. Jadi teman-teman semuanya harus temukan jati diri, harus temukan skill apa yang mau dibangun sebagai branding kita. Seperti itu. Kalau misalkan memang salah satu cara dari kita untuk mengembangkan personal branding kita adalah dengan menemukan benar-benar jati diri kita. Kalau tadi sebenarnya dari Hisham sendiri kan sudah memaksudkan kepada kita semua nih. Mungkin dari teman-teman Circle S sendiri kayaknya pengen sesuatu yang real gitu. Mungkin dari pengalaman Kak Hisham, kayak dari kapan sih kayak jati diri aku tuh ini, sampai mau meniti karir ke Ustadz Kuda, MC Korek Kondang atau apapun itulah yang dikenal sekarang. Kayak kapan seorang Hisham itu mengenal jati diri dia sendiri di beberapa lagi apa, itu gimana? Titik pertama saya menemukan jati diri adalah ketika 5 bulan berada di Yogyakarta. Yang mana 5 bulan kelima saya ada di Yogyakarta. Bentar, itu. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Itu 5 bulan di Jogja itu ketika mau kuliah atau sebenarnya udah pernah ke Jogja? Oh belum, masih mau kuliah. Jadi ketika menemukan jati diri ketika kuliah, dan itu pun ketika kuliah dan bulan kelima ketika saya dipercaya untuk mengikuti lomba di luar negeri, yaitu di Malaysia. Sehingga itu yang membuat saya dan improve lebih tinggi dan orang-orang lebih mengenal dan lebih respect. Karena awal ketika itu saya mencoba mengupload video dan sebagainya, sebelumnya saya belum menemukan hook yang baik dan bagus, dan mungkin orang-orang masih meremehkan. Sehingga ketika saya ke luar negeri mengikuti kompetisi lomba, dalam itu IEN International Youth Exercise Network yang ke-12, dan itu yang itu juga bermacam-macam mahasiswa dari UI ada, dari UGM juga ada, dari ITB juga ada, dan itu sangat bagus sekali. Sehingga disitulah saya menemukan jati diri saya seorang public speaker, kemudian nilai keislaman juga saya bawa dengan beberapa tadi seperti korban dan juga penceramah, kemudian pemateri juga, kemudian bisa memberikan khutbah baik itu di Jumat ataupun di sesi Ramadan. Dan disitulah saya menemukan jati diri saya, sehingga disitu saya kembangkan. Sampai sekarang saya mempelajari itu dan memperdalam itu. Mungkin di 5 bulan, karena kita tahu teman-teman, ketika kuliah kita bukan hanya belajar di ruang kelas saja, tapi bagaimana kita bersama teman-teman yang lain itu bisa membangun branding kita dan menemukan jati diri kita sebenarnya apa sih, dan bagaimana kita, apa sih yang kita punya.